Halo Potatoes, hari ini kita punya konten yang spesial. Kita akan mencoba melakukan hal yang baru ya, yaitu kita akan bikin terrarium Pokemon. Nanti aku taruh gambarnya di sini. Jadi situasi di rumah aja ini yang udah sekitar 2 bulanan, pastinya bikin bosan dan ya kita kangen human interaction ya, keluar, hangout sama teman dan ya main TCG lah sama teman seenggaknya gitu ya. Tapi di balik itu ada hikmah yang bisa kita ambil. Salah satunya itu adalah kita bisa mencoba melakukan berbagai hal baru. Mungkin teman-teman yang follow aku di Instagram atau di Facebook tahu kalau aku ada masak-masak juga. Itu salah satu skill baru yang aku belajar juga ya. Jadi nggak baru sih, nambah aja. Jadi aku nambah belajar masak-masak, belajar nge-brew coffee. Tapi kayak itu terlalu out of context dari channelnya ya. Dan waktu itu aku lagi browsing, lagi ya lihat-lihat timeline lah ya, cari-cari hal yang menarik. Terus ketemu orang-orang yang bikin terrarium. Nah, yang aku ketemu itu ada 3 ya, ada Eruru, ada Captain Evans, sama ada Zensphere. Awalnya tuh bener-bener aku sama sekali nggak ada kepikiran buat jadiin konten. Terus aku cuma mikir, wih ini bagus nih, aku banyak figur Pokemon, aku mau order lah ke mereka buat commission bikin terrarium gitu. Terus ternyata semuanya lagi close commission, nggak ada yang lagi open commission. Terus baru di situ kepikiran gitu buat gimana kalau aku coba bikin sendiri aja ya terrariumnya ya. Sekalian lah iseng-iseng jadiin konten baru di channel gitu. Ini mungkin cuma konten random yang cuma bakal 1 kali ya. Tapi kalau teman-teman minta lagi mungkin aja dibikin. Terus yaudah jadinya aku memutuskan buat mencoba bikin terrarium sendiri. Pertama, thank you banget buat Eru yang udah mau bantuin cari-cari bahan, yang kasih tahu beberapa tips and trick untuk bikinnya. Dan ya, sekarang kita akan coba bikin terrarium ini. Langsung aja kita pindah ke meja. Let's go! Oke, pertama aku akan jelasin bahan-bahan yang kalian butuhkan dulu ya. Pertama dari peralatannya dulu. Yang pertama kalian harus punya pastinya tang potong ya. Tang potong ini berfungsi buat nanti kalau kita butuh buat motong-motong bahan-bahan misalnya kayak tanaman-tanaman atau apa, dia motongnya lebih rapi daripada gunting. Jadi aku lebih rekomen kalian kalau punya tang potong bisa pakai tang potong. Kalau nggak ada pakai gunting nggak apa-apa. Yang kedua adalah cutter. Cutter atau penknife juga boleh ya. Aku personally lebih familiar pakai cutter, jadi aku akan pakai cutter. Terus ini yang berikutnya tambahan aja, nggak harus ada. Nah, di sini aku ada pinset. Aku akan pakai pinset ini karena banyak yang kecil-kecil ya bagian-bagiannya, jadi mungkin akan lebih enak kalau kita pakai pinset buat ngambil-ngambilnya. Dan yang terakhir adalah glue gun. Kayaknya nggak ada nama Indonya ya, pistol lem gitu kayaknya nggak ya. Ini glue gun, dia ya basically lem sih, jadi nanti dipanaskan, lemnya akan keluar dari moncongnya ini. Ini glue gun lama, aku udah lama banget nggak pakai dan aku cuma punya sisa segini ya. Semoga aja cukup buat kita bikin. Dan buat teman-teman terutama yang masih adik-adik ya, hati-hati banget kalau mau coba bikin terrarium ini. Glue gun ini panas dan sisanya banyak benda tajam. Jadi kalau bisa jangan bikin sendiri, dibantuin sama orang tua atau kakak kalian ya buat bikin bareng-bareng, oke? Next berikutnya untuk bahan-bahannya. Pertama, yang pasti kalian butuh figur Pokemon ya. Di sini aku akan pakai salah satu gachapon Pokemon yang ini, Pikachu megang bunga ya, bunga tulip 3. Kenapa aku milih ini? Karena aku pertama kali bikin terrarium dan aku nggak mau bikin yang terlalu rumit ya. Ntar kalau misalnya amit-amit kenapa-kenapa malah nggak jadi, malah berantakan. Jadi aku akan coba yang simple dulu. Ini pas aku lihat semua koleksi figur Pikachu-ku, ini yang paling mencolok buat dibikin terrarium. Karena langsung muncul ya idenya di kepala gitu. Kita bikin terrarium Pikachu yang lagi di taman bunga. Jadi aku milih Pikachu yang ini. Aku juga bakal coba 1 figur dulu ya. Aku nggak mau mengorbankan banyak figurku. Kalau again, amit-amit kenapa-kenapa. Semoga enggak. Next yang kita butuhin adalah ini ya, acrylic dome. Ini kayak kubah dari akrilik. Ini sebenarnya bisa buat hiasan sih ya. Kalian nanti ini bisa digantung. Cuma kayaknya nanti aku akan potong aja bagian ini supaya dia benar-benar jadi kubah murni ya, jadi bola. Nah, kalian bisa pilih akrilik dome-nya ini yang mau yang full bullet gini atau yang bawahnya ada rata. Karena nanti kan kita mau pajang nih, bisa berdiri rata gitu. Kalau kalian nemu yang bawahnya rata boleh juga.
Tapi ini aku nggak ketemu yang bawahnya rata. Dan again, aku mau thank you banget buat Eru yang udah bantuin kasih keyword-keyword buat nyari bahan-bahannya ya. Karena kalau nggak, aku pasti benar-benar bingung, aku nggak tahu mau mulai dari mana. Nah, ini ada yang namanya cube stand. Jadi ini sebenarnya stand buat Rubik's Cube ya. Tapi ini perfect banget buat kita taruh terrariumnya kita. Kita bisa taruh di atasnya, dan ya, bisa langsung dipajang gitu ya. Nggak perlu beli yang dasarnya rata. Mungkin kalian ada yang nanya kenapa aku beli cube-nya sampai 2. Hemat ongkir ya. Jadi jaga-jaga aja sih. Harganya juga affordable. Jadi aku pikir sekali aja biar hemat ongkir, jaga-jaga aku beli 2. Kalau yang satu kenapa-kenapa. Dan juga kalau misalnya aku mau bikin terrarium yang kedua ya. Kalau yang pertama jadi bagus, yang kedua aku mau bikin, aku udah siap ada dome akriliknya. Jadi itu 2 bahan utama yang kalian perlu, dome akrilik sama Rubik's Cube stand kalau dasar dome-nya kalian nggak rata ya. Next, berikutnya itu yang dibutuhin adalah beberapa bahan-bahan tambahan untuk mempercantik terrariumnya ya. Ini aku cari-cari di Tokped, ada satu toko yang kebetulan jual banyak banget bahan-bahan miniatur buat bikin terrarium juga. Di sini kita punya rumput palsu. Aku beli 2 juga. Kita akan taruh di belakang. Habis itu aku juga beli pagar. Ini pagarnya aku belum kepikiran sih. Mau gimana, mungkin nanti kita akan taruh pagar di sekitar tamannya ya. Pagarnya ini dari kayu dan kawat ya. Aku udah bagus banget sih ini buat nanti kalau kita mau bikin pagar. Oke, aku siapin 3. Next, aku ada beberapa ini ya. Ini namanya moss, lumut. Jadi lumut ini ternyata ada yang udah diwarnain. Kupikir aku bakal pakai yang hijau aja, tapi ternyata mereka ada yang diwarnain juga warna soft pink sama Fanta pink ya istilahnya ya, atau magenta. Ini aku lihat warnanya cocok sama warna bunganya Pikachu, jadi aku beli dua-duanya. Ini nanti akan kita pakai untuk dasar terrariumnya. Jadi di bawahnya rumput ini loh. Kan ini kan bawahnya bulat nih, kita akan taruh ngisi bawahnya dulu, habis itu kita alasin rumput di atasnya. Next yang aku beli adalah ini ya. Ini sebenarnya juga bisa dibilang kayak moss. Ini diidentikan batu ya, jadi batu yang berlumut. Kayaknya sih bahannya styrofoam. Nanti buat background aja sih ditaruh di belakang. Kalau seandainya nggak cocok jadi batu, mungkin bisa jadi kayak semak-semak. Ya, kok aku bingung sih. Aku siapin 2. Dan juga ini yang menurutku agak mahal ya, yaitu bunga beneran dan bunga artifisial. Nggak beneran sih ya. Iya, bunga beneran yang dikeringin, dan ada juga emang bunga artifisial, bunga palsu. Yang pertama aku ada beli bunga tulip. Ini sama kayak bunga yang dipegang Pikachu-nya ya. Jadi kupikir ini bagus buat jadi background. Dan kita akan taruh aja bunga tulip yang warnanya sesuai ini buat di background. Nanti taruh di mana ya, jangan hancurin batu-batu hijau ini. Terus ini yang berantakan ya. Mungkin aku nggak mau keluarin semuanya dari plastik ini, karena waktu aku coba keluarin dia memberantakan mejaku. Karena aku udah siap sih ada cutting mat, jadi nanti semua kotoran bisa langsung dibuang ya. Itu ini kayak pohon-pohonan palsu buat dipasang di background juga. Aku nggak ketemu yang warnanya benar-benar persis sama warna bunga Pikachu-nya, tapi aku rasa ini bagus ya buat ditaruh di background, jadi add more colors gitu ke terrariumnya. Dan yang terakhir, ini juga kemungkinan akan kotor. Kalau kalian lihat modelnya, kalian juga bisa kira-kira ini isinya apa ya. Yes, ini isinya bunga lagi. Aku sebelum ini tidak pernah bermain dengan bunga, jadi mungkin bakal kagok dan bakal bingung-bingung ya. Aku mainannya sama gasing. Oke, ini ada bunga yang dicat, namanya Baby Breath. Ini bunga yang sering dijadiin apa ya, kayak tambahan di rangkaian-rangkaian bunga. Jadi tanteku floris ya, jadi aku agak ada sedikit pengalaman bunga juga, aku agak ngerti-ngerti dikit juga. Ini Baby Breath ini sering dipakai buat
apa ya, yang ngelengkapin rangkaian bunga karena mereka kecil dan bisa apa ya, ngisi sela-sela di bagian-bagian rangkaian bunganya yang belum terisi. Sama untuk baby breath-nya aku beli 2 warna ya, satu pink Fanta ini dan satu lagi soft pink. Ini kok awalnya aku pikir nanti bakal nggak gitu aku pakai ranting-rantingnya, kita bakal potong bunga-bunganya aja, dan bunga-bunganya nanti kita sebarin di atas rumputnya, supaya kesan taman bunganya ada ya. Oke, next. Pastinya sebelum mulai bikin, aku udah membayangkan kira-kira bakal kayak gimana, tapi nggak mungkin apa ya langsung diwujudkan dari imajinasiku, aku nggak sejago itu. Jadi aku coba sketch dulu, aku coba gambar dulu kira-kira mau kayak gimana. Yang muncul itu yang pertama adalah seperti ini. Jadi ide pertamanya itu Pikachu-nya duduk di tengah terariumnya, di sekitarnya banyak bunga-bunga tulip, dan di belakangnya akan ada semak-semak yang ada bunga-bunganya juga. Nah, tapi waktu proses cari bahannya, aku nggak ketemu bunga-bunga tulip yang sekecil itu, yang bisa seukuran sama Pikachu-nya ya. Ini kecil banget, kalian bandingin tuh sama bunga tulip yang aku ketemu, itu jauh lebih gede. Jadi aku nggak ketemu untuk miniatur bunga tulip yang sekecil itu, jadinya habis ngobrol-ngobrol, aku memutuskan untuk bikin kayak gini. Coretanya makin jelek ya. Jadi ini dome-nya, dasarnya akan kita isi sama moss yang tadi ya. Lumut-lumut itu, kita akan isi moss, habis itu kita taruh rumput yang rata. Di rumputnya itu akan kita sebarin bunga-bunga baby breath itu, warna yang pink dan soft pink, supaya ada kesan kayak petals ya, petals bunga-bunga jatuh. Nah, ini yang hijau-hijau di belakang akan kita bikin pakai tadi si batu itu, ini. Dan nanti kita akan pasang beberapa tangkai tulip di belakang Pikachu-nya, tulip gede aja ya buat dekorasi, supaya terlihat lebih berwarna. Nah, kalau dari sketch yang ini, aku belum kebayang pohon-pohon sakura kecil itu mau kupasang di mana. Tapi aku kemarin karena sekalian order dari toko itu, again, hemat ongkir ya, jadi sekalian aja aku pesen. Nanti kita akan lihat kalau misalnya aku butuh warna tambahan, kita mungkin akan tambahin pohon sakuranya itu. Jadi, langsung aja kita mulai. Aku udah terlalu banyak ngomong, aku sekarang bingung ya, agak deg-degan juga. Karena mencoba hal baru itu selalu suatu proses yang menegangkan dan magerin. Kayak, oh kita mau mulai hal baru, terus udah kepikir, begitu udah mau ngerjain tuh, kok males ya. Tapi kita akan melawan itu, kita akan melawan COVID-19 dengan positivity, kita akan mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang positif. Oke? Nggak lupa juga kita harus siapin 1 gelas kopi ya, ini penting sekali. Karena ya, ini kayaknya akan cukup makan waktu. Langsung aja, kita coba bikin. Aku akan mulai dari motong lebihannya terrarium ini ya. Aku nggak pernah coba, tapi aku akan menerapkan ilmu-ilmu Gunpla yang pernah aku pelajarin dulu. Semoga bisa bermanfaat di sini ya. Oke, lumayan udah kepotong. Next akan, pastikan kalian siapin tempat sampah juga. Di sini aku ada box Flamewalker kosong ini ya, karena aku lagi nggak ada kantong. Aku akan jadikan box ini buat tempat sampah. Next kita tinggal rapikan pakai cutter. Oke, udah lumayan rapi ya. Nanti kalau bisa akan coba aku amplas. Kalau nggak, kita akan membiarkan itu seperti itu. Dan ingat, pastikan kalian menentukan titik ini sebagai titik di bagian belakang ya. Supaya kalau dilihat dari depan, terrarium kalian tetap terlihat bagus. Next kita akan bikin dasar terrariumnya ya. Kita harus ngepasin ukuran rumput yang mau kita pasang sama ukuran dome-nya kita. Di sini aku akan nandain pakai pen. Dan aku akan ngepres sebisa mungkin ke ujung ya, supaya kita lebih hemat. Oke, dan kita tinggal potong rumputnya pakai gunting. Gunting biasa ya, bukan gunting rumput ya. Nggak lucu, kesal. Ngejok sendiri, nggak lucu sendiri, kesal sendiri. Apalah ini, kentang satu nih. Ya kemarin ada yang tanya, Bang pernah ke Pontianak nggak? Aku orang Pontianak ya. Kita nih sama-sama budak Pontianak. Masa aku nggak pernah Ponti?
pernah lah. Aku lahir di situ, besar di situ. Kau pikir aku tak pernah ke Ponti? Nanti bagiannya agak kurang rapi, kita akan tambal aja pakai si moss dan kita tutupin pakai batu-batu gitu ya. Ini the most important part of this isn't the skill but being creative. Oke, kita udah punya rumput kita, akan kita cocokin apakah masuk. Tapi kan dasarnya jelek kosong nih. Ini nanti akan kita isi pakai moss supaya bawahnya nggak ada kesan kosong. Kemarin ada salah satu tips yang dikasih tahu Eru juga, itu ada teknik yang kalian bisa pilox bagian bawah dome-nya. Saya di pilox putih supaya kasih kesan Pokeball. Itu bagus juga sih. Kalau menurutku kayaknya di pilox dari sisi dalam lebih bagus ya, supaya di luarnya tetap ada mengkilatnya. Ini akan kupotong sedikit lagi. Oke, menurutku ini udah cukup bagus. Sekarang kita akan isi bawahnya pakai dried moss. Ini silau banget ya dari sebelah sana ya. Nah, aku bakal coba isi pakai warna-warni. Jadi kita campurin hijau, pink, dan soft pink. Mudah-mudahan warnanya ngena ya. Nah, ini kita akan masukin mossnya ya. Aku belum pernah pakai moss ini sebelumnya. Dan aku bakal nyoba kita campur-campur aja ya warnanya ya. Jadi hijau, pink, dan soft pink kita masukin ke sini untuk jadi dasar terrariumnya. Debu. Ini bagus sih buat jadi dasar terrariumnya. Next, kita akan ngambil sedikit yang Fanta Pink. Ini kalau aku megang terasa basah ya. Kita akan scatter aja di samping-samping. Terus kita akan masukin yang soft pink juga. Ini aku berasa masukin ini kayak suirin ayam ya. Dan pastiin kalau waktu kita mau ngecek, kita ngecek dari sampingnya begini ya. Kira-kira udah cukup bagus atau belum? Apa kita harus tambahin lagi? Bagaimana? Karena nanti kita akan lihat dari samping ya, bukan dari atas. Jadi menurutku baca angle sampingnya ini penting. Aku bakal nambahin sedikit hijau-hijau lagi ya. Pinknya lebih bagus kalau kita taruh di sisi luar supaya kelihatan, karena yang di tengah kan bakal banyak ketutup ya sama rumput-rumputnya nanti. Kita akan taruh di situ, kita kasih sedikit pink Fanta lagi. Akan kita tekan-tekan juga supaya nggak terlalu ada jarak ya, nggak gitu kopong-kopong rasanya. Di sini aku merasa kita perlu tambahin sedikit warna. Di sini kita bisa isi hijau dikit nanti. Dan ya, it looks pretty good. Oke, dasarnya menurutku sudah cukup bagus. Kita udah ada kumpulan lumut-lumut yang ada aksen-aksen pinknya. Dan cukup oke, in my opinion ya. Kalau kalian ada saran, boleh tulis juga di komen. Jadi mungkin aku ada ide-ide lain ya, atau teknik-teknik baru, atau kalau kalian ternyata pernah bikin terrarium gini juga, mungkin boleh kasih masukan. Now I need my coffee. Oke, next kita akan coba kalau kita taruh rumputnya. Ini masih sedikit kegedean ya rumputnya ya. Jadi mungkin nanti akan kupotong. Aku mau lihat di sini, kalau bisa aku nggak mau ada kelihatan garis hijaunya ini loh, supaya kesannya nyambung ya. Jadi rumputnya akan sedikit kita kecilin lagi. Menurutku oke ya. Ini tinggal samping-sampingnya gimana caranya aku isi supaya bagian hijaunya itu nggak kelihatan ya, bagian ini ya. Kita hanya harus nambahin supaya nggak ada celah buat si garis-garis hijau itu kelihatan ya. Pertama kita akan
sedikit tambahin di sisi ini, sisi luarnya. Jadi nanti waktu rumputnya kita pasang, kita tinggal nyabut sedikit luar-luarnya itu ya. Aku nggak tahu sih, ini pure logic. Aku nggak tahu does my logic work that way di terrarium ini. Mudah-mudahan iya ya. Ini aku bikin jadi relax video aja ya. Kita sama-sama chill, nonton crafting gini terrarium. Kayak aku sering lihat juga video orang bikin clay Pokemon ya. Itu juga bagus tuh. Oke, sekarang mangkoknya udah lebih penuh. Akan coba aku pasang rumput ini. Kita tekan ke dalam ya. Supaya mossnya ini bisa nutupin bagian hijau-hijaunya si rumput. Susah ya, ini kayak bagian yang works tuh kayak di sini nih, nggak gitu kelihatan. Tapi kayaknya masih kurang banyak, aku harus coba. Ini lengket, so much effort and work. Gak apa-apa, kita sama-sama belajar, kita sama-sama mencoba hal baru, oke? Jangan disesali, karena kita belum tentu ada kesempatan untuk bikin ginian lagi ya. Semua hal yang dialami itu, aku udah pernah ngomong belum sih? Aku nggak suka pertanyaan gimana kalau, what if. Kemarin ada yang sempat ngobrol-ngobrol sama aku di Instagram juga, nanya, aku dulu channelnya pakai bahasa Inggris, sekarang pakai bahasa Indonesia. Gimana kalau dari dulu udah pakai bahasa Indonesia ya? Itu aku nggak mau jawab, kayak nggak ada gunanya gitu. Aku nggak tahu apa kalau misalnya dari dulu aku pakai bahasa Indonesia, channelku bisa berkembang atau enggak. Karena mungkin teman-teman tahu ya, yang bahasanku dulu itu adalah Future Card Buddy Fight. Itu salah satu card gamenya Bushiroad. Buddy Fight itu di Indonesia aku harus ngomong ya, nggak terlalu laku card gamenya. Nggak terlalu banyak yang main juga. Tapi di Singapura dan Malaysia itu yang main ramai. Jadi kalau mau dibilang fans Hyper Potato yang dulu itu lebih banyak kan orang Singapura sama Malaysia. Tapi sekarang sejak aku ganti yang Indonesia baru muncul teman-teman Potato Farm sekarang gitu ya. Kalau misalnya dulu aku pakai bahasa Indonesia, mungkin aku nggak bisa kenal sama beberapa teman-temanku yang dari Singapura dan dari Malaysia yang main Buddy Fight juga, yang ngebantu aku buat sama-sama apa ya, berjuang lah di YouTube. Kayak ada Card Protagonist, ada Dragon King, ada Buddy Jacoby, dan teman-teman lainnya ya. Jadi nggak ada what if, yang ada adalah bersyukur sama yang telah terjadi di masa lalu, diambil jadi pelajaran, dan jadikan lebih baik lagi untuk hari esok. Gimana teman-teman, setuju nggak? Itu salah satu life motoku ya. Aku nggak mau menyesali hal-hal yang telah dilalui, tapi aku akan jadikan semua kesalahan itu pelajaran untukku di masa sekarang. Itu ya. Dan aku rasa kita berhasil. Ini looks pretty good to me. Jadi di sekitar kita ada, di bawahnya kita pakai moss yang ada hijau-hijau, ada pinknya juga, dan di atasnya ada sedikit mencuat-mencuat ya, tanaman-tanaman. Nanti kita akan taruh Pikachu yang di tengah, dan kurasa ini cukup bagus ya buat first time, buat pertama kali bikin. Ini ada beberapa bagian yang agak kurang rapi, aku akan congkel sedikit, dan mungkin aku akan tambahin mossnya ya. Nanti baru yang di atas kita rapi-rapikan sedikit. Langkah berikutnya yang akan kita lakukan adalah ngelem rumputnya ini ke mossnya, supaya nanti misalnya kita mau ngangkat Pikachu, apa rumput ini nggak ikut keangkat ya. Jadi siapin glue gun kalian, nyalakan, panaskan ya. Oke, ini udah mulai cukup panas, kita akan lem sedikit-sedikit aja di sini ya. Hati-hati, karena ini panas. Pastikan udah kelem kayak gitu, kelihatan nggak? Fokusnya ya kelem dikit aja. Kita congkel di bagian lain lagi, kita lem dikit. Pastiin lemnya kena sama bagian dasar rumputnya ya. Karena itu yang mau kita lem, kita bukan mau ngelem mossnya, tapi kita mau ngelem dasar rumputnya ini.
Nah, disinilah si pinset berfungsi ya. Kita bisa dorong ini ke dalam pakai pinset. Dan kayaknya ini bagian terakhir yang mau aku lem. Kita akan lem di atas itu. Tekan pakai pinset. Wow, sarang laba-laba. Hati-hati, jangan sampai dia merusak segalanya. Segera diputuskan. Next, kita akan masuk ke bagian atas ya. Bagian Pikachu-nya. Dan untuk samping-sampingnya ini mungkin sekarang kelihatan nggak rapi ya. Tapi aku mau coba lihat dulu nanti setelah kita kasih ornamen-ornamen lain itu hasilnya gimana. Jadi aku belum mau potong. Kalau misalnya nanti ternyata mereka memang ini bakal bikin jadi berantakan dan nggak cantik, baru nanti kita potong. Kalau ternyata bagus ya akan kita biarkan seperti itu. Kita akan ngetes dikit dulu ya. Ini kita bakal coba tekan-tekan ringan, tekan-tekan pelan gitu ya. Kira-kira cukup kuat nggak dia? Kalau strukturnya udah cukup kuat buat nanti kita taruh figur-figur di atas, berarti udah siap buat kita dekor. Yang pasti kan tadi kita ada Pikachu ini, aku idenya adalah akan taruh dia di tengah. Ini kita jangan lem dulu, kita akan coba dulu apakah hasilnya akan sebagus bayangan kita. Kita bisa coba taruh dulu. Jadi kalau misalnya udah fix, baru kita lem di situ, oke? Terus ada batu moss ini juga, kita akan taruh di belakang ya. Oh, bentar. Kita harus pastiin kita cari tadi titik belakangnya mana yang tadi kita potong. Oke, ini ya. Yang bekas potongan akan jadi bagian belakang. Baru kita coba dekor. Dan tulip, di sini tulipnya udah langsung setangkai, ada beberapa bunga ya. Jadi aku bakal langsung potong satu tangkai aja. Kita akan coba lihat kira-kira bagus nggak kalau kita langsung pakai satu tangkai. Nih, setangkai isinya begitu ya. 2 Fanta, 1 soft pink, sama ada baby breath palsunya. Karena kita lihat di sini kan cocok nih sama warna bunganya Pikachu-nya ya. Kita akan coba dekor ini di belakang Pikachu-nya. Kayaknya ketinggian ya tulipnya. Kita akan coba potong dan bikin tulipnya di belakang Pikachu aja. Sama di sini aku personally nggak suka glue gun yang di sini ya. Jadi kita akan coba potong, kita coba kikis dulu supaya tulipnya terlihat lebih bagus. Aku bakal kikis pakai cutter aja, nggak susah ya. Ingat, kalau kalian mau melakukan ini, kalian harus pakai cutter yang cukup tajam. Karena kalau cutternya tumpul ya kita takut malah nanti ngerusak bunganya. Oke, di sini udah cukup rapi dan tinggi tulipnya aku rasa juga cukup pas ya. Apa ini? Rasa tinggi tulipnya juga cukup pas, kita akan pasang aja di belakang Pikachu-nya. Ini kayaknya harus ku potong ya, kita harus bener-bener per batangnya. Ini batangnya lembek banget, jadi nggak bisa nembus rumput yang di sini ya. Jadi kita nanti mungkin akan lem aja. Aku nggak bakal tusuk ke dalam, karena kalau misalnya kita bolongin rumputnya, nanti malah ngerusak struktur yang di bawah. Jadi aku bakal lebih ngebayangin aja hasil kira-kira bakal kayak gimana. Lumayan. Kita bakal coba bayangin kalau misalnya kita taruh pagar di belakang gimana ya. Apakah bagus? Gimana teman-teman? Lebih suka ada pagar atau enggak? Bunga-bunganya nanti kita taruh di sini ya. Kira-kira gini. Nanti baby breath-nya kita sprinkle aja di sini gitu. Menurutku ini udah cukup bagus. Nanti kita tambahin baby breath-nya lagi. Dan sekarang waktunya ngelem. Oke, ngelem ini menurutku bagian yang paling susah karena kita harus precise banget. Kalau dari bayanganku dan logikaku, paling benar itu kita ngelem struktur-struktur besar yang di sisi pinggir dulu. Jadi kita kerjainnya dari pinggir, masuk ke tengah, baru masuk ke depan. Itu yang paling gampang ya. Nah, ini udah cukup panas. Kita bakal ngelemnya nggak usah banyak, dikit aja ngelilingin. Sarang laba-laba ya. Terus kita tinggal tempelin. Pastiin waktu
nempel kita ngecek sisi belakangnya juga apakah cukup bagus atau enggak ya, rapi atau enggak. Karena terrarium ini mungkin aku perfeksionis juga kali ya. Aku nggak mau dia hanya terlihat bagus dari depan. Tapi kalau bisa 360, kelilingnya kita lihat bagus juga. Berikutnya yang akan kita lem adalah pagarnya. Akan ku bikin sedikit nutupin batu di sini ya. Jadinya bagian yang kurang rapi bisa ketutup sama si pagar juga. Nah, yang pagar ini kita akan bikinnya dikit-dikit aja. Di beberapa kaki, kita nggak usah bikin di semua kaki. Tapi menurutku yang paling penting adalah kaki-kaki yang ujung. Oke, begitu udah ada lemnya, langsung kita tempel. Harus kita tekan agak kenceng, supaya semuanya kasih kesan nancep. Aku mau ngecek dulu pakai Pikachu-nya ya. Cuma kita nggak bakal ngelem Pikachu-nya duluan. Pikachu akan kita taruh di tengah. Ini bakal gampang kalau kita bisa nyucukin aja, tembusin rumputnya ini ke dalam. Tapi ternyata nggak bisa, jadi ini akan challenging. Kita harus cari caranya gimana 3 bunga ini bisa terlem dengan baik ke sini pakai pinset. Kita udah jepit di posisi yang kita mau. Aku maunya dia agak segitiga gini ya. Habis itu kita ambil glue gun kita dan kita lem bagian bawahnya ini. Sekali lagi, kita nggak perlu lemnya banyak. Kita benar-benar cuma perlu seiprit-seiprit aja. Yang penting dia bisa nempel. Oh my gosh, susah ya, ternyata tidak semudah itu. Dan pasang di tempat yang kita mau. Aku maunya tadi di belakang Pikachu-nya di sini. Jadi akan aku pasang di sebelah sini ya. Aku mau bunganya mekar, jadi harus berdiri tegak. Habis sudah terpasang, kita akan lem lagi ya ke rumputnya di sini. Kalau bisa kita kelilingin supaya dia tetap berdiri dengan tegak. Aku bakal ngambil sisa-sisa moss yang tadi ya, dan kita akan sedikit cover di bagian lemnya ini, supaya lemnya ketutup ya, bekas lem yang bikin jelek. Gimana Potato Farm? Mulai kelihatan cakep. Next kita akan coba lagi dudukin Pikachu di sini, apakah sudah terlihat memuaskan ya. Menurutku udah cukup memuaskan untuk terrarium pertama ya. Kita akan ngelem Pikachu-nya sekarang. Ngelem ini pokongnya Pikachu ke rumput-rumput. Kali ini no hesitation, langsung dipasang. Cukup cantik sih menurutku. Next yang akan kita lakukan adalah nyebarin baby breath-nya di rumput-rumput ini supaya kesannya Pikachu-nya di bawah petal bunga ya. Caranya aku bakal potek baby breath-nya aja dengan sepenuh hati. Sebagian potek tangan kiri. Untuk warna lainnya kita potek pakai tangan kanan, dan kita sebarin secara gantian. Nah, karena baby breath-nya ini nggak kita lem, kita akan coba sebarin aja ya. Waktunya pinset kembali bekerja. Ingat, kalian nggak mau ada benang laba-laba di taman Pikachu ini. Sedikit trivia ya, aku nggak suka laba-laba. Superhero favoritku emang Spider-Man, tapi aku nggak suka laba-laba. Selesai. Gimana teman-teman? Menurut kalian ini Pikachu di taman, megang bunga, di belakangnya ada bunga, udah cukup bagus belum? Sebenarnya kalau teman-teman mau, kalian bisa ukur dan bikin ini bisa ditutup ya. Cuma kayaknya aku akan keep ini terbuka karena ini pagarnya tidak cukup bulat, jadinya ini nggak bisa ditutup. Dan aku nggak bakal tutup, aku bakal keep it kayak gini. Menurutku moss-moss yang di belakangnya ini kurang rapi ya. Kayaknya nggak usah dilem ya, kayaknya kita tekan-tekan aja. Boleh lah pakai lem dikit. Dikit banget. Just to keep them in place. Nah, aku baru nyadar nih ada pagar yang gantung juga. Dan ya, ini terrarium Pokemon pertamaku. Menurutku hasilnya cukup memuaskan ya. Teman-teman gimana?
kalian mengisi hari-hari kalian di rumah aja ngapain, aku mengisinya dengan mencoba hal-hal baru ya, bikin konten Pokemon Go sekarang, belajar bikin terrarium, dan surprisingly berjalan dengan lancar. Padahal ini terrarium pertamaku ya. Mungkin aku bakal coba bikin terrarium berikutnya. Kira-kira menurut teman-teman gimana? Kalian mau ada konten kayak gini lagi, bikin terrarium atau enggak? Kalian suka nggak konten kayak gini? Kalau suka, jangan lupa kasih jempolnya, subscribe di bawah, dan nyalakan loncengnya supaya kalian notifikasi kalau ada video baru, oke? Lagi aku mau terima kasih buat Eru yang udah bantuin buat cari bahan-bahannya, keyword-keywordnya apa, dan juga buat Zensphere, Captain Evan, dan Eru juga yang menginspirasi buat bikin terrarium ini. Kalian cek Instagram mereka, terrariumnya mereka bener-bener next level, keren banget. Terrariumku nggak ada apa-apanya dibandingin sama terrariumnya mereka. Tapi menurutku ini hal yang bagus ya. Maksudnya aku mengisi keluanganku di rumah dengan hal-hal yang produktif, dan ya menurutku ini menyenangkan sih. Lumayan take my mind off thing lah daripada mikirin hal-hal negatif gitu ya. Sekian dulu untuk video kali ini. Hyper Potatoes, signing up.